kita merindukan akan Tuhan, biarlah Tuhan juga curahkan rohnya, yaitu roh kudusnya dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu ketika roh kudusnya ada dalam hidup kita, kita yang sedih Tuhan hibur, kita yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan segalanya bagi setiap kehidupan kita. Juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan melalui siaran YouTube, biarlah Tuhan juga mencurahkan rohnya atas kehidupan mereka semuanya. Mari kita satukan hati dalam doa, biarlah Tuhan mencurahkan bagi kita semua. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Pagi hari ini dengan segala kerinduan kami datang Tuhan. Layakan, kuduskan hidup kami Tuhan. Kami mau terus mendekat kepadamu Tuhan, dan biarlah roh kudusmu kau curahkan bagi kami Tuhan. Saat ini kami yang terbelenggu Tuhan, berikan kebebasan Tuhan. Kami yang terhimpit Tuhan, kau berikan jalan keluar Tuhan. Biarlah kau memberikan segalanya bagi kami, penghiburan, damai sejahtera, sukacita melimpah dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mau bawa pujian penyembahan kami Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami bertata Tuhan, Kau yang ditinggikan, dimuliakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau memberikan tubuh jiwa roh ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Turun
lebih lagi memberikan hati kita untuk ditabur firman Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi setiap kita lebih lagi. Kita tahu kuasa mujizat Tuhan sampai saat ini masih ada dalam setiap kehidupan kita yang percaya. selalu percaya kepadamu Tuhan. Setiap hari kami melihat kasih-Mu, setiap hari kami melihat mujizat-Mu Tuhan.
Engkau yang menilik setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kami, Engkau lebih tahu Tuhan. Maka pada pagi hari ini Kau melalui hamba-Mu berbicara Tuhan. Firman apa yang hendak ingin Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami, dan kami mau memberikannya bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika Roh-Mu Kau curahkan bagi kami Tuhan, kami beroleh damai sejahtera, kami beroleh sukacita, kami beroleh segalanya daripada-Mu Tuhan. Maka daripada itu berbicaralah, dan kami mau siap Tuhan memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan. Selamat berbahagia, selamat sehat di dalam penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang kitab Yoel, dengan tema nubuat tentang anugerah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Yoel dengan 3 pasal ini mendapat tempat yang sangat penting. Memang semua firman Tuhan penting, tetapi pesannya, saudaraku, di mana di situ tidak dijelaskan kapan surat ini ditulis dan dosa apa yang dilakukan sehingga Tuhan menurunkan malapetaka yang begitu dahsyat. Yang penting di sini, saudaraku, pesan-pesannya itu relevan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Jangan kita berpikir, oh ini kan teguran Tuhan untuk Yehuda karena bersalah. Jujur saudaraku, kita ini seringkali tidak menyadari kesalahan kita, sama seperti orang-orang Israel. Pada saat dipukul baru mereka sadar, ya, mengoyakkan bajunya, memakai kain kabung, menaruh abu di atas kepalanya sebagai bentuk penyesalan. Saudaraku, Alkitab sudah mengatakan bahwa selumbar di mata orang kita dapat tahu, tetapi balok di mata kita tidak ketahui. Itu sebabnya firman Tuhan ini mari kita sikapi sebagai satu teguran, keras sekali apapun. Ya, saudara perlu merenungkannya. Kita sudah belajar ya tentang teguran. Nah, tentunya jemaat di sini, terutama pelayan-pelayan Tuhan, kalau ditegur itu harus melihat, oh iya ya, ada satu kesalahan. Jangan menolak, saudara. Ya, sebab firman Tuhan yang saya ingat itu disampaikan oleh saudara Matius. Jangan sampai kita itu seperti Ahab, ya, ditegur Tuhan sebab mau ambil tanahnya Nabot, ya, lapor sama istrinya. Jadi berkembang, kebetulan istrinya orang yang tidak rohani, ya, dia berikan masukan dan bertindak di luar kehendak Tuhan. Saudaraku, perlu kita sikapi itu. Coba kita belajar dari istri Nabal itu, ya, bagaimana Abigail itu mengatakan pada saat Daud melakukan sesuatu karena jengkelnya karena perlakuan Nabal kepada dia. Itu dia hadapi Nabal, dan waktu dia kembali dia tidak cerita, kamu hampir mau dibunuh loh, bahkan bukan kamu, seluruh keluarga, tidak. Nabal mati karena itu sendiri. Jadi suruhku belajar ya, kalau ada teguran itu sikapi diri sendiri, perbaiki diri. Orang lebih tahu, ya, untuk apa? Supaya meningkatkan kapasitas saudara hari lepas hari.
Ya, ini firman Tuhan ini mengandung banyak teguran-teguran. Saya mau beritahu semua, teguran itu dalam bentuk hari Tuhan. Di sini hari Tuhan itu memang tidak secara eksplisit ya, mungkin 2 atau 3 kali dikatakan hari Tuhan. Tetapi tentang hari itu 5 kali loh disebut di dalam Yoel. Nah, itu semuanya menggambarkan bagaimana malapetaka yang akan terjadi di satu pihak dan berkat yang akan terjadi di lain pihak. Loh, apa-apaan ini? Saya sendiri suruh waktu mempelajari ini bingung saya. Di sini belum ada pertobatan loh, sudah dikatakan aku akan memberikan kamu, nanti kamu akan makan sampai kenyang. Loh, belum ada pertobatan. Kita jadi bingung. Bagaimana saya menyampaikan ini supaya berkat ini datang pada saat kamu sudah melakukan ini? Belum ada. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, ya, sampai ayat pasal ini loh ya, saya katakan. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, hari Tuhan itu datang bisa dalam bentuk apa? Malapetaka. Tetapi juga bisa datang dalam bentuk anugerah. Nah, bagaimana kita dapat menerima itu? Bagaimana kita dapat merasakan itu malapetaka atau berkat? Tergantung dari kehidupan kita. Kalau hidup kita benar, saudaraku, hari Tuhan itu datang sebagai satu anugerah dari Allah. Tetapi kalau hidup kita tidak benar, itu datangnya seperti malapetaka. Ada invasi dari tentara yang sangat kuat, ya, yang giginya seperti singa katanya, lompatannya seperti kuda, dan juga belalang. Itu 4 jenis belalang menyerang silih berganti. Tetapi ada juga anugerah. Nah, untuk itu mari saya minta kita mau baca. Ya, saudara simak pembacaan firman Tuhan ini di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Tolong saudara cukup bacakan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Maka barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Ya, saudaraku, ini hari Tuhan dalam bentuk anugerah. Nah, biarlah hal itu terjadi di dalam diri kita. Jangan sampai seperti yang kita sudah pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Malapetaka, hadirnya belalang, pelahap yang melahap semua tanaman, pohon-pohonan, sehingga terjadi ketandusan, terjadi tanaman itu habis dimakan api karena sudah kering akibat dari serangan dari belalang. Kita perlu bersikap, saudara, di dalam kehidupan kita. Hari Tuhan di sini, saudaraku, bisa berbicara tentang anugerah yang saat ini terjadi dan anugerah yang akan datang.
Nah, itu sebabnya kita ini seringkali anak-anak Tuhan ya, seringkali bingung. Sebab di dalam surat-surat Rasul Paulus, saya sudah pernah ajarkan itu, saudaraku. Kita ini sudah diselamatkan, kita ini sedang diselamatkan, kita ini akan diselamatkan, sing benar, sing diri. Maksudnya keselamatan itu sudah tersedia, saudaraku. Dan saya sudah pernah memberitahu, kalau kita diundang oleh seseorang makan makanan lezat gratis, nah undangan itu kan kita harus sikapi dengan apa? Datang ke restoran di mana sajian itu akan disiapkan. Kita harus ambil bagian di situ. Nah, terus saudara berpikir, iya, kalau saya ke sana kan biayanya saya yang tanggung. Siapa bilang? Kita ini saudaraku yang bisa bertindak begitu, berbuat baik, itu karena diciptakan di dalam Kristus. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita ini semuanya buatan Allah, termasuk yang di luar sono. Yang mampu melakukan perbuatan baik hanya orang yang diciptakan di dalam Kristus. Jadi saudaraku perlu ketahui hal itu. Kalau saudara bisa menerima Tuhan Yesus, itu anugerah benar. Dan kemampuan untuk dapat menerima itu juga anugerah. Coba kita lihat ya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, oleh anugerah Tuhan, Tuhan mencari mereka loh untuk menyelamatkan mereka, lari sembunyi. Kapan mereka bisa berhadapan dengan Tuhan? Pada saat ada kulit binatang menutupi ketelanjangan mereka. Apa itu tandanya? Itu Tuhan Yesus mati sebagai anak domba Allah, dan kulitnya ditutupkan di dalam ketelanjangan manusia, sehingga manusia yang telanjang itu bisa berani menghadap Tuhan. Itu di dalam kitab Ibrani dijelaskan begitu. Kita berani menghadap tahta hadirat Tuhan. Kenapa? Anugerah Tuhan sudah menyucikan kita, sudah memperdamaikan kita dengan Bapa oleh karena korban Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara ada masalah sedikit, apalagi soal perut ini loh, ya, terus mundur dari Tuhan, ada tanda tanya keselamatan saudara. Benar, orang yang sudah diselamatkan, burung pasti terbang, saudara. Kecuali mbok ketok suiwini, ya, kambing pasti mengembik. Begitu juga anak Tuhan pasti hidupnya kudus seperti bapaknya. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada teguran-teguran, hari Tuhan datang dalam bentuk teguran sesama. Kan sudah dikatakan, kita ini berkumpul untuk apa? Saling menasihati. Nasihati itu pasti nunjuk-nunjuk. Saya juga ada kelemahan, silahkan. Dan saya kalau ditunjuk saudaraku, zaman biar langsung mencak-mencak. Saya di step by step saya melihat diri saya. I don't want to find the black goat, kambing hitam. Ya, kita harus, wah ini untuk diri saya, untuk meningkatkan. Kalau kita meningkat saudaraku, dunia cari loh. Orang-orang yang berkualitas sekarang dicari dunia. Ya, ada yang seakan-akan pinter apa, pamer-pamer dengan kata-kata nggak dipakai. Memang bisa ngocet tok, just talk, no action. Ngomong tok nggak no tindakannya. Nah, kita melihat saudaraku pada saat lihat bagaimana Rasul Petrus dapat menyikapi nubuat dari Nabi Yoel ini, yang saya katakan, aduh, kalau kita tidak hikmat ya saudaraku, angel. Cuma 3 pasal tapi angel. Bolak-balik, tak bolak-balik, cari buku-buku. Nggak bisa mudeng-mudeng. Terus saya katakan, Tuhan, apa yang saya harus sampaikan? Ternyata saudaraku, hari Tuhan itu bisa menjadi malapetaka, bisa menjadi berkat. It depend on your life. Tergantung dari kehidupan saudara.
Kalau hidupmu benar, hari Tuhan itu berkat bagimu. Tetapi kalau hidupmu nggak benar, hari Tuhan itu akan menjadi celaka bagimu. Dan celaka itu Tuhan tidak mau mencelakakan masa sekarang. Itu adalah cambukan. Because I love you, I hate you. Because I love you, I hate you. Saya sudah ceritakan. Saya sangat sayang sama cucu-cucu saya. Untuk melepaskan kerinduan video call. Kadang-kadang gak nyambung, tetapi menggelikan hati. Satu saat dia dimarah-marah mamanya, papanya. Dia naik ke atas. Adiknya ditendang, hampir kejungkel. Saya pukul dia juga. Ya, saya tahu saudaraku, memukul itu bokongnya. Ya, sakit tetapi tidak membahayakan. Tapi dia juga hampir terjungkel. Kenapa? Saya benci? Tidak. Saya ingin cucu saya menjadi orang yang baik. Begitu juga dengan Tuhan. Jangan saudara berpikir Tuhan itu jahat. Dia memukul saudara karena dia mengasihi saudara dan saya. Kita lanjut sekarang. Pemulihan membuahkan anugerah. Berulang-ulang kita sudah mempelajari beberapa minggu yang lalu. Tuhan mendatangkan malapetaka sebab mereka semuanya itu, kecuali Nabi Yoel, nabi-nabi, mereka semuanya ini, saya mendengar khotbah saudara Joko pada tanggal 31 Oktober. Di situ dikatakan bahwa bangsa ini betul-betul bangsa yang dablek, keras tengkuk. Ya. Dan sebenarnya itu terjadi bukan pada bangsa ini saja, tetapi semua manusia dapat anugerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sesuai lali yang memberikan anugerah, yang memberikan berkat itu. Berkatnya ini yang menjadi Tuhan, suruh. Wah, nang dinding cekel. Kayak cucu saya kalau sudah dibelikan mainan baru, wah, sampai tidur pun mimpi-mimpi dia. Syak. Mimpi-mimpi dia. Begitu juga dia sudah ingat mama yang ngasih, papa yang ngasih, enggak. Kita ini kayak begitu, saudara. Wah, sangat mengidolakan apa yang diberikan Tuhan. Kita tidak tahu ini loh, pemberinya ini loh. Dialah yang sumber berkat, sumber segala-galanya, katanya saudara Joni tadi. Dia itu adalah sumber segala-galanya di dalam hidup kita. Nah, pada saat kita sudah bertobat, kita kembali kepada Dia, pemulihan terjadi. Tuhan tidak hanya memberikan berkat-berkat yang Tuhan katakan kamu akan kenyang, kamu akan mengalami damai sejahtera, tetapi Roh Kudus ini dikirimkan kepada kita. Kita sudah salah sekali ya menyikapi pribadi Allah yang ketiga ini, Roh Kudus. Kita berpikir, dengan aku melakukan ini, dengan aku melayani, pasti aku akan dipenuhi Roh Kudus. Belum tentu. Telaan ayat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Terus dia katakan, aku kan berseru Tuhan, demi namamu aku mengusir setan, demi namamu aku membuat tanda-tanda, demi namamu aku bernubuat. Aku tidak pernah mengenal kamu, tidak pernah kenal. Tuhan tidak bilang, aku dulu kenal kamu, sekarang karena brengsek kamu aku tidak mau tahu sekarang. Tidak, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi seruku yang dikasih oleh Tuhan, jangan hal-hal yang
mendatangkan karunia-karunia yang mendatangkan mendorong kita untuk kepujian diri kita. Itu yang kita kejar. Lihat sekarang gereja-gereja banyak yang menyimpang. Sampai ada seorang pendeta yang ribuan jemaatnya berkata begini, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, ya, bagaimana orang yang di Taiwan yang berita Injil tidak sampai ke situ? Ini pendeta ini doktor, tapi dia tidak lihat yang rendah-rendah lah, yang YouTube lah. Ada nggak orang yang YouTube karena orang bersaksi? Sebanyak yang saya ketahui, orang bertobat itu bukan dari berita orang, ajakan dari orang, tetapi dia melihat, ketemu dengan Tuhan. Melalui apa? Bukan kata-kata, perilaku hidup orang. Ya. Jadi, saudaraku, yang penting apa? Bukan karunia roh. Sekalipun saya tidak memiliki karunia, Rasul Paulus berkata, sekalipun aku memiliki bahasa malaikat, kalau aku tidak punya kasih, ya, seperti gong yang gemerincing hidup. Jadi Roh Kudus itu bukan untuk pamer-pamer supaya kita disanjung, oh orangnya dipakai Tuhan. Tidak, perilaku hidup kita ini loh yang orang akan bertanya-tanya, how come? Kok iso ngono yo? Lembaga pendidikan tidak ada yang dapat merubah karakter orang. Hanya Roh Kudus yang memampukan manusia berubah. Itu sebabnya Rasul dikatakan di dalam Galatia, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan seterusnya. Jadi mari, pemulihan ini bukan kita mencari-cari untuk vested interest kita, kepentingan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dengan apa? Hidup mengalami perubahan. Melalui pemulihan, anugerah Allah akan dicurahkan kepada orang yang mau dipimpin dalam kebenaran. Ya, kita setelah dipulihkan, saudara berpikir beres sudah, bertobat beres. Petrus berkata begini, berilah dirimu diselamatkan, bertobat, ya, berilah dirimu dibaptis, bertobat dan dibaptis. Sampai di situ, dan terimalah karunia Roh Kudus. Jadi bertobat, dibaptis itu saudaraku, makanya saya walaupun Pentakosta ya, saya dapat membaptis dalam kondisi apapun, bisa melalui percik. Sebab bukan cara baptisannya yang penting. Memang kalau dalam kondisi normal kita perlu, ya, datang ke kolam untuk ini. Sebab memang tujuannya itu untuk simpul dicelup ke dalam apa? Di dalam firman, dicelup di dalam Kristus. Kenakanlah Kristus dan jangan lagi hidup di dalam yang tidak benar. Ya, Agustinus itu bertobat gitu, saudara. Dia betul-betul mengenakan Kristus, dicelup di dalam Kristus. Dia mengenakan Kristus sehingga kehidupannya sama seperti Kristus, meninggalkan cara-cara yang lama, hidup dengan kemabukan, hidup yang tidak benar. Nah itu saudara, pada saat kita sudah dipulihkan, bertobat, datang kepada Tuhan, nah kita mengambil satu ikrar untuk seperti minggu-minggu lalu, tiup trompet, itu ikrar.
Kalau kita tiup trompet itu didengar oleh banyak orang. Maksudnya kita berikrar dengan diri kita, disaksikan orang banyak bahwa I want to be changed. Saya mau dirubahkan oleh Roh Kudus supaya kehidupan ini akan semakin indah dan menjadi saksi. Makanya Tuhan berkata, apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bagaimana saudara dapat menjadi saksi sampai ke ujung bumi? Bisa dengan kata-kata. Terus sampai ke ujung bumi? Tidak, melalui tindakan saudara. Ibu siapa itu? Tresia pernah ke Indonesia, tetapi semua kita tahu siapa dia kan? Melalui perilakunya. Jadi kesaksian hidup itu perilaku yang mengalami perubahan. Roh Kudus merubah kehidupan kita sehingga buah roh itu nampak di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tercurahnya Roh Kudus itu untuk semua. Jadi Tuhan tidak pilih kasih, semua diberikan. Masalahnya saudara mau terima nggak? Nah itu seperti yang saya pertama kali bilang, kalau ditegur itu saudara mau terima nggak? Menerima teguran itu sebagai sesuatu yang untuk memperbaiki, to restore my life, untuk memperbaiki kehidupanku. Kan kita ini suruhku latihan-latihan sekolah-sekolah, dari membaca A, B, C, D, E, F, G. Sampai menggantungkan ABC itu menjadi satu kata. Itu kan tahapan-tahapan. Begitu juga dengan kehidupan kita, mau diperbaiki step by step. Teguran ini terima, teguran ini terima, perbaiki melalui pimpinan Roh Kudus. Nah itu saya katakan, kalau tidak ada Roh Kudus, memang teguran itu menjadi malapetaka, membuat kita membenci yang menegur. Itu Amsal yang mengatakan, ya saudaraku, kita sudah punya ditentukan untuk menjadi pelayan-pelayan. Ayo buat yang terbaik, saudaraku ya. Iki tutup buat amin loh. Iki buat Tuhan, dan nanti rewardnya, hadiahnya itu dari Tuhan untuk saudara, bukan untuk amin nanti. Oh engkau amin yang dapat, tidak. Tidak saudara. Jadi pada saat Tuhan mencurahkan Roh Kudus ya, untuk semua manusia, masalahnya dia terima atau tidak, itu kemampuan dia untuk menyikapi, meresponi bagaimana hari Tuhan itu datang. Betul-betul mau memberi diri sadar bahwa saya tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa dari tempat yang maha tinggi, saya tidak pernah mampu melakukan yang baik. Kalau kita sudah sadar akan hal itu, pasti kita putus. Makanya perlu ada kesadaran, ya. Itu kain kapung, menaruh abu, menangis, berseru kepada Tuhan di gunung Tuhan yang kudus. Itu penyesalan-penyesalan itu yang membuat Roh Kudus itu tercurah di dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, anugerah Roh Kudus yang dicurahkan itu membuat manusia dapat melakukan ini. Lihat, saudaraku ya. Dari konteks ini dikatakan anak-anak laki-laki dan perempuan bernubuat. Nah, seringkali kita pergi bernubuat itu, kita menyatakan, si A, kamu hatimu penuh dengan kebencian. Itu tutup nubuat, sindiran itu ya.
Nubuat itu menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada lagi buat nubuat lain, ini sudah lengkap, saudara. Jadi setiap hamba Tuhan, anak-anak Tuhan menyampaikan, harus menyatakan kebenaran ini, merujuk pada ini dasarnya, saudara. Tidak di luar lagi, ada kata-kata lain lagi. Hei si ini, kamu perlu, kamu diberkati tetapi tidak memberikan perpuluhan. Itu sindiran, bukan nubuat. Nubuat itu adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita dengar itu akan membuat pertumbuhan iman bagi orang yang mendengarkan. Ya, orang tua hanya berharap kepada Tuhan saja. Ya, di situ dikatakan orang tua hanya berharap kepada Tuhan. Ayat yang 28. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Mimpi itu angan-angan, berharap hanya kepada Tuhan. Terus taruna-taruna akan mendapatkan penglihatan. Anak-anak muda, lihat, puji Tuhan, saya walaupun kita anak muda masih sedikit, getol dalam melayani. Pagi-pagi sudah datang. Kalah kita yang tua-tua, saudara. Lo kebaktian nanti mulai, you have to prepare your heart first. Bukan kehadiran kita, tetapi when you come to the baik Allah, ya, itu you have to prepare your life, your heart, mempersiapkan hati. Betul-betul aku mau melayani Engkau Tuhan, Engkau yang mampu merubah hidup. Itu lihat taruna-taruna, puji Tuhan. Ya, anak-anak jangan patah semangat ya, terus lakukan. Jangan takut, melayani Tuhan pasti masa depan penuh dengan harapan. Saya sudah saksikan, bukan untuk kesombongan, maksud. Ya, berulang-ulang saya saksikan ini untuk memacu saudara. Bagaimana tidak, kami yang nggak punya modal apa-apa, ada keinginan saling mendorong loh. Adik saya itu supir saudara. Kamu yang otaknya agak encer sekolah tak biayai. Adik saya Tony itu. Pada saat saya sudah selesai juga saya support dia, saling mendorong. Dan saya jujur saja, adik saya Tony itu adalah inspirator, motivator bagi saya. Dia sering kali menyanjung saya, kamu ini begini loh, kamu mampu loh, kamu begini. Ini adik. Memang kadang-kadang tujuannya untuk apa? Makanya saya ini paling suka berkelahi. Kalau dia ada musuh, pasti kamu jago loh, badanmu kuat. Datang saya samperin. Dia SMP-nya di Kedung Rejo, itu Tunjung Rejo di desa. Saya di SMP-nya di Kota Jember. Dia main surat, Amin, aku lagi diginikan ini. Tunggu, gua samperin dia. Nah, tetapi ada hal-hal yang baik. Kamu bisa loh masuk Akabri. Nah, saya gagal karena apa? Jantung lemah. Kamu pintar loh, saya sekolah. Dengan modal-modal yang ini, saya harap anak-anak jangan patah semangat, jangan melihat ini. Tuhan akan menyertai sepanjang hidupmu benar. Ya, waktu itu saya nakal-nakalnya itu berantem, saudara. Tetapi ke gereja, getol. Hanya itu nggak kenehan. Tapi Tuhan pasti baik. Kekurangan-kekurangan yang ada di dalam saya ini hari lepas hari dikurangi, sehingga sampai di Jombang saja seringkali muntap saya kalau ada yang kritiknya nggak jelas lagi. Tapi puji Tuhan sekarang silent is gold, menengiku emas. Ya, nah kita lanjutkan
memiliki visi tentang keselamatan. Terus keselamatan berlaku bagi semua. Ayat yang 29. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, kita melihat kenapa dikatakan begitu. Ini hamba-hamba itu orang yang tidak punya hak, wes nggak ada hak. Binatang saja masih ada harganya. Ini hamba pada zaman Yehuda dulu itu tidak ada harganya sama sekali. Dipateni tidak ada tuntutan. Nah, ini dikatakan hamba-hambamu. Tuhan juga luar biasa. Jadi ini berlaku, anugerah ini berlaku buat semua manusia. Tidak melihat strata sosialnya, ya, tetapi berlaku buat semua orang. Mari anugerah yang berlaku buat siapapun termasuk kita. Mari kita sikapi dengan baik, supaya anugerah itu melimpah di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah mendapatkan anugerah itu, ojo wedi mbek weteng iki. Pasti Tuhan berkati. Betul? Kita masalah ekonomi seharusnya pada saat goncang ekonomi semakin dekat sama Tuhan dong. Malah menjauh. Wah, iki Tuhan iki nggak bisa dipercaya. Saudara belum siap untuk menerimanya. Saya sudah katakan ember yang kapasitasnya hanya mampu menampung 5 liter. Mbok joki 10 liter. Kuta nggak ada artinya. Bahkan bisa-bisa ember itu pecah. Mau saudara begitu? Saya yakin Tuhan itu maha baik. Dia berikan sesuai dengan kapasitas kita. Ya. Tanggapan akan fenomena akhir zaman. Itu saudara Joko tadi sudah membacakan. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Nah, hebat dan dahsyat bisa sukacita loh, seperti saudara Joni tadi ajak kita. Itu kan dahsyat nyanyi-nyanyi, bukan menari seperti Daud menari. Sukacita kan dahsyat. Ada juga dahsyat yang menakutkan. Jadi tanggap terhadap tanda-tanda akhir zaman. Iki enggak. Besano corona mendunia lagi. Seharusnya kita I have to decide to be close to my Lord. Aku harus memutuskan untuk semakin dekat kepada Dia, sebab Dia itu adalah gunung batu kita, kubu pertahanan kita, penolong kita yang setia. Begitu seharusnya. Ini bukan kesehatan saja, ekonomi, sosial, babak belur. Kita harus masuk di dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana caranya? Pada saat kita menerima Roh Kudus, kita mampu untuk lari ke situ. Tanpa Roh Kudus kita mengatakan, ini mah celaka terus menghujat Tuhan. Oh, enggak Tuhan-Tuhanan. Berapa banyak suruhku orang sekarang kata-kata Tuhan itu menjadi kenyataan. Yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Itu menjadi kenyataan sekarang. Ya, Amerika, wah, ada. Saya ceritakannya, anaknya, ya, tante kenal. Dia ke Amerika, overstay, terus dia deportasi. Akhirnya dia katakan, Betty, aku ini nggak bisa loh bekerja di Indonesia sudah. Satu-satunya ya di Amerika. Kebetulan KTP-nya dulu itu dia pakai nama Tionghoa kan. Terus dia rubah sekarang dengan nama ini, dengan alamat yang berbeda. Dia buat paspor,
Tapi biayanya nggak ono. Tolong ke Beki carikan pekerja dia kumpulin. Sekarang dia lari ke sana, married dengan orang sana. Mamanya ditanya, ya apa Kris? Aku gak gelem rono maneh. Tak ceritani firman Tuhan, anak-anaknya, bojone, iku gak gatekno. Malah bakalan ojo ngomong-ngomong ngono. Mah, yang penting duit saya. Coba, padahal dulu itu di Dr. Yusuf. Nah, sekarang banyak suku yang terdahulu dulu sekarang terkemudian. Bahkan yang di dalam gereja juga masih motifnya ke gereja untuk dapat berkat kan. Berkat rohani itu ya, yang tidak kelihatan itu akan membuat berkat jasmani yang kelihatan itu melimpah dalam hidup. Ya. Kenapa saya berani ngomong ini? Saya mengalami Maaf ya, saya bukan memamerkan. Saya ini orangnya enggak suka memberi. Kenapa kantong saya kosong? Sebab Tuhan pergi kon membekei iku nanti mengharapkan itu. Jadi saya tidak diberi. Anak-anak aja tidak mau transfer ke saya. Sebab Tuhan juga tahu kalau amin dikei dijejeli terus iwa nggak dikei, wonge nggak dikei apa pancing jalan. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, dengarkan apa kata-kata firman Tuhan. Ini bukan kata-kata saya. Kemudian percaya dan berseru kepada Tuhan Sang Penyelamat. Ini yang memampukan kita melakukan itu, Roh Kudus. Nah, sekarang kita mau melihat peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita apa? Mengisapkan akan dosa. Akan dosa apa? Karena tidak percaya kepada Tuhan. Saudara bisa percaya kepada Tuhan itu karena diinsapkan oleh Roh Kudus. Ya. Bisa saya lahir dari orang mama papa Kristen, bahkan nenek buyut Kristen, jadi aku Kristen. Tetapi bisa lari loh. Bisa meninggalkan. Ya, melayani bisa meninggalkan. Karena apa? Roh Kudus tidak ada di dalam hidup kita. Yang mampu mengetahui Yesus Kristus itu adalah Tuhan, hanya Roh Kudus. Ini dikatakan, coba saudara Joko bacakan di dalam Yohanes 16 ayat 8 dan 9. Ini saya akan bacakan beberapa ayat saja ya saudaraku, nanti saudara baca di rumah. Yohanes 16 ayat 8 dan 9. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Nah, ini dosa yang tidak bisa diampuni. Di dalam 1 Yohanes 5, di situ dikatakan ada dosa yang tidak mendatangkan maut, ada dosa yang mendatangkan maut. Mana dosa yang mendatangkan maut? Itu tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa tidak bisa percaya? Karena tidak ada Roh Kudus mengisapkan kita akan dosa. Kebenaran dan penghakiman akan dosa karena tidak percaya kepada Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, diampuni dosanya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang mampu kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Bukan karena dipaksa, bukan. Percaya yang Roh Kudus ada di dalam hidup kita yang membuat kita itu hidup selaras dengan firman Tuhan. Memang belum sempurna, kadang-kadang bisa terpleset. Kan sudah dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan. Ini sudah ditetapkan kok bisa jatuh? Bisa. Ini masih ada daging. Tetapi tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang. Bisa kita, tetapi ojo terus-terusan tipu mana. Kelengar loh. Sekali jatuh bangkit.
dan tidak terulang lagi pada lubang yang sama. Ya. Hidup baru meninggalkan dosa-dosa. Ya. Hidup baru dan meninggalkan dosa. Ya, bukan berdosa di situ. Ya, ini namanya yang konsep dan yang ngetik juga matanya sedang belerang yang seruku. Jadi kadang-kadang ketikanya salah, tapi saudara lihat bahwa hidup baru meninggalkan dosa. Ya. Itu di dalam Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kita dapat melakukan itu semuanya oleh karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita ini tidak melakukan, ya saya katakan memang belum sempurna, tetapi ada gairah untuk menuju ke situ. Karena apa yang kerjakan Roh Kudus, bukan saudara dan saya. Nah, ini yang lanjutnya, ya, berharap hanya kepada kebenaran. Situ dikatakan di dalam Yohanes 16, tolong 16 ayat 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Nah, ini sudah memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya, Dia memimpin. Jadi Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan untuk mendapatkannya bukan, ini hari pencurahan Roh Kudus, adakan doa. Tidak begitu. Tuhan kan sudah bilang sama Nikodemus, apa itu kelahiran kembali, masuk di dalam rahim ibu lagi? Tidak. Orang yang lahir baru itu, lahir kembali itu adalah orang seperti angin itu. Dari mana mau kemana? Kayaknya tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa, tetapi yang penting ada perubahan, ya, dari apa, plus ke minus. Ya, kita pelajari kan angin itu terjadi karena panas matahari begitu kencang sehingga agak minus daerahnya. Minus dalam arti kepadatan O2 itu agak merenggang. Di sini yang dingin ini berembuslah angin di situ. Itu sedikit ilmu alamnya yang kita pelajari gitu. Nah, begitu juga kejadiannya itu merubah, terjadi perubahan di dalam kehidupan kita, yaitu buah roh nampak di dalam setiap perilaku hidup kita. Ada kasih, kita bertindak karena kasih. Melakukan itu bukan I give and then I hope to get. Give and get, give and get. Itu tutup Roh Kudus. Dunia itu memberi dan menerima. Makanya di Indonesia itu bilang terima kasih. Dek, wis mbok terima, kasihin namanya, balas-balasan dong. Tapi kalau bahasa Inggris itu yang bagus, thanks untuk kamu. Ya. Selanjutnya, kekuatan dalam mengatasi keinginan daging. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging,
kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Nah, oleh roh mematikan keinginan-keinginan daging. Nah, saudaraku, kita ini kalau penuh dengan roh ya, keinginan-keinginan daging itu mati. Kadang-kadang ya masih dibalut ya dengan kemah ini, daging ini, tubuh ini. Tapi kita bisa matikan. Pada saat dia mulai ada orang yang mengatakan begini, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi yang bisa kita lakukan ialah tidak boleh bersarang di atas kepala kita. Begitu juga dalam dosa timbul, tetapi jangan sampai beranak pinak di dalam hidup kita. Ya, saudaraku. Nah, yang terakhir, Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Makanya Perjanjian Lama itu nabi-nabi masih bisa kawin. Terus jangan saudara pilih, oh boleh poligami di Kristen kok. Itu nabi-nabi aja. Jangankan ini, Abraham juga bojone akeh. Nah, mereka itu Roh Kudus pada zaman itu perannya cuma apa sih? Untuk menyampaikan amanat Allah kepada umat. Jadi mereka itu dipakai sebagai alat untuk menyampaikan ya amanat Tuhan kepada umatnya. Sebab nanti kalau ada suara, tahu-tahu ada suara Tuhan itu, orang mati kape karena kaget. Jadi suara Tuhan kepada para nabi, ya pesan Tuhan kepada nabi untuk disampaikan. Nah, itu melalui Roh Kudus, memberi kuasa kepada orang yang diurapinya. Nah, memberi kuasa itu dalam Perjanjian Lama itu lebih cenderung pada otoritas, ya, sehingga mereka berkuasa untuk melakukan hal-hal yang spektakuler, berkuasa untuk memimpin bangsa-bangsa, berkuasa untuk membawa bangsa-bangsa seperti Musa. Mereka seringkali, aduh lebih enak di situ loh, ada daging, ada bawang, enak di Mesir. Tetapi karena dia punya kuasa, dia mampu membawa bangsa ini sampai masuk di dalam tanah Kanaan. Sekalipun yang lahir di Mesir itu hanya 2 orang, ya, Yusak dan Kaleb yang bisa masuk. Sedangkan yang lainnya itu adalah yang lahir dari situ. Musa dan Harun aja nggak masuk. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat melihat, kita jangan melihat Perjanjian Lama itu sebagai sesuatu untuk apa? Excuse. Iso kawin mana kok? Iso ngene mana kok? Enggak. Roh Kudus yang memampukan kita. Ya, Roh Kudus dipakai mereka untuk memiliki otoritas untuk memberikan pesan-pesan Tuhan kepada umatnya. Tetapi pada saat di akhir zaman ini, betul-betul Roh Kudus menguasai kehidupan kita apabila kita membuka hati kita. Itu sebabnya saudaraku, mari di sini di gereja ya tidak ada khusus untuk itu. Pertobatan, dan pertobatan itu melalui satu proses, saudaraku. Satu proses. Tidak bisa ujuk-ujuk bertobat terus dipenuhi Roh Kudus di sini. Kita orang karismatik banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan, dan kita lihat yang justru membuat karismatik ini banyak lama-lama menceng, ya, lama-lama menceng. Kenapa Yosua Tewu dipecat dari GBI? Kenapa Gilbert Lumendong ditegur oleh sinodenya? Itu siapa yang tidak kenal mereka semua? Gereja-gereja yang jemaatnya
Tapi ya begitu ajaran-ajarannya. Erastus Sabdono, siapa yang tidak kenal? Ribuan jamaatnya. Tapi gitu ya. Lebih baik kita sedikit tetapi berkualitas. Jangan takut. Kalau kualitas kita ini dapat menjadi terang di luar sana, dapat menjadi berkat di luar sana. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
memohon belas kasihan Tuhan untuk mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, kami makhluk lemah yang tidak dapat berbuat baik tanpa Tuhan. Mari Tuhan kasihani kami, penuhi kami semuanya, jemaat Tuhan, supaya kami dapat melakukan hal-hal yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepujian diri kami, bukan untuk gereja kami, tetapi untuk Engkau Tuhan, supaya banyak bilangan dapat diselamatkan melalui kehidupan kami. Jadikan kami saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga. Terima kasih Roh Kudus, ketiganya yang esa. Hamba telah berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus mampu menjelaskan lebih jauh lagi, bahkan memateraikan firman Tuhan di dalam hati setiap kami, sehingga benar-benar kami mengerti akan kehendak Allah, sehingga langkah hidup kami senantiasa selaras dengan kehidupan dari Tuhan yang telah menjadi teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melayani Roh Kudus yang agung, yang mulia, yang kudus, berkenan untuk masuk di dalam setiap hati kami. Karena kami berindu untuk menjadi orang yang baik, jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang yang bersaksi buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini aku berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sakit, Mama Yakob dan maknya Tante Esther yang saat ini terbaring karena tubuh lemah. Kami yakin kuasa-Mu dan kasih-Mu senantiasa melawat mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk Saudari Lois yang saat ini berada di rumah sakit Murjito. Setelah melalui proses operasi, Tuhan telah campur tangan dan kami yakin Tuhan akan pulihkan dia menjadi, sehingga dia memiliki tubuh yang sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa juga untuk Pak Chandra, kiranya Tuhan berkenan menjamah hati melalui kesaksian hidup anaknya Joko. Pak Chandra dapat melihat Kristus dengan istrinya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Biarlah hari Tuhan ini dapat menjadi berkat buat keluarga saudara Joko, Papa, Mama, dan adiknya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara yang lain yang tidak hamba sebutkan satu persatu. Mungkin Ibu Nani yang saat ini juga kena vertigo, Tuhan pulihkan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk seluruh keluarga jemaat Tuhan. Kami yakin Tuhan akan curahkan roh dan berkat-berkat Tuhan di dalam keluarga ini, sehingga keluarga ini dapat menjadi saluran berkat buat tetangga-tetangga mereka untuk menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami, baik yang di eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden serta anggota kabinetnya, begitu juga anggota legislatif yaitu DPR dan MPR, dan anggota yudikatif Mahkamah Agung
Kiranya Tuhan campur tangan di dalam ketiga lembaga tinggi negara, orang-orang yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan berikan hikmat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan pada sepanjang hari ini. Tuhan urapi juga mereka supaya pelayanan mereka membawa berkat bagi jemaat yang Tuhan percayakan untuk mereka gembalakan. Dan kiranya Tuhan menyediakan berkat bagi jemaat Tuhan. Hamba yakin firman Tuhan yang sekalipun hamba sampaikan dengan segala kekurangan hamba, tapi Tuhan akan memperlengkapi melalui pencerahan Roh Kudus dan memantraikan firman-Mu di dalam hati setiap anak-anak Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun yang mendengarkan melalui YouTube. Kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka dapat menerima berkat dan biarkan Roh Kudus menguasai kehidupan mereka untuk dapat menjadi kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani, berkat rohani, hikmat, dan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan kembali pada kalian berdua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin. Selamat pagi. Aku diberkati, aku dilimpahi.